Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat karunia, kesehatan, umur, wabil khusus nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan qiyamul Ramadan yang insyaallah kita senantiasa mendapatkan hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat salam semoga tetap mengalir dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai pembimbing dan pemandu kehidupan kita menuju jalan yang selamat, menuju jalan yang bahagia fid dini wad dunya ilal akhirah. Ma'asyiral muslimin, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Salah satu hikmah disyariatkannya puasa atau shaum Ramadan adalah bahwa Allah ingin melatih hambanya untuk bersabar dan memaafkan. Bukan sebaliknya, Allah benci terhadap orang yang pemarah. Maka dalam hadis kan la taghdab walakal jannah. Janganlah kalian marah, janganlah kalian marah walakal jannah, maka bagi kalian adalah surga. Orang yang bisa menahan amarahnya dengan memperbanyak sabar dan memaafkan serta berlapang dada, itulah sungguhnya ibadah yang kadang-kadang orang lupa bahwa ini adalah ibadah. Memaafkan dan berlapang dada itu adalah bentuk ibadah. Ketika Allah memberikan syariat ibadah kepada hambanya, maka tentu ada hikmah-hikmah yang luar biasa yang bisa kita ambil atau kita tarik manfaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang memaafkan dan berlapang dada atau memberikan ampunan, tentu dalam kehidupan kita ini tidak terlepas dari gangguan. Apakah itu gangguan dari orang-orang yang ada di dekat kita, suami, istri atau anak, tetangga, rekan kerja, dan lain-lainnya. Maka dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pasangan-pasangan kalian, ya, serta anak-anak kalian adalah aduwwan lakum, musuh-musuh kalian semuanya, bagi kalian semuanya. Fahdharuh, maka hati-hatilah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata aduwwan lakum, musuh, ini jangan kemudian ditafsiri secara letterlek bahwa musuh itu ya berarti ya harus diperangi kan gitu. Tidak. Ya. Karena kalau anak serta istri atau suami atau pasangan-pasangan itu diperangi, maka tidak akan ada kebahagiaan di dalam rumah tangga tersebut. Maka yang tepat adalah fa'fu wal yasfahu.
maka berilah maaf wal yasfahu, dan berilah ampunan kepada mereka. Karena memang gangguan-gangguan itu memang biasanya ada di sekitar atau pada orang-orang yang ada di dekat kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau adalah seorang sahabat yang luar biasa, di mana dalam sebuah riwayat ketika amal kebaikannya itu ditimbang, amal kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq itu ditimbang dengan seluruh penduduk bumi, maka ternyata lebih berat amalnya Abu Bakar As-Siddiq. Itu pun Abu Bakar As-Siddiq tidak terlepas dari gangguan-gangguan. Ya. Apa gangguan Abu Bakar As-Siddiq? Yaitu suatu kisah, yaitu tentang hadisul ifki, di mana putrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Di suatu ketika Rasulullah SAW pergi perang bersama para sahabat-sahabatnya. Kemudian setelah pulang, ya, Siti Aisyah radhiyallahu anha ini berhenti, ya, ke belakang. Ya, setelah selesai, kemudian mau balik ke tandungnya, ke untanya, ternyata kalungnya Siti Aisyah radhiyallahu anha ini jatuh, kemudian dicari. Lah, ketika dicari itu kemudian balik Siti Aisyah mencari kalungnya yang hilang. Lah, dikira pasukan itu mengira bahwa Siti Aisyah itu sudah masuk ke dalam unta atau tandu yang ada dalam unta itu, kemudian berangkatlah. Ternyata Siti Aisyah tertinggal. Lah, ketika tertinggal maka dia akhirnya duduk di situ, berdiam di situ sampai pagi, sampai siang. Kemudian ada yang namanya sahabat Sofwan, itu kemudian dia memang ditugaskan oleh Rasulullah SAW sebagai tim penyapu, artinya ketika ada barang-barang yang ketinggalan, dialah yang akan mengamankan. Ya. Maka melihat istri Rasulullah Siti Aisyah radhiyallahu anha, maka kaget, loh, mengapa Siti Aisyah di sini? Kemudian ditanya, ternyata beliau ini tertinggal karena mencari kalungnya yang hilang. Kemudian akhirnya Sofwan mempersilahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk naik unta, kemudian dituntun. Ya. Nah, ketika memasuki Madinah, maka terlihatlah bahwa Sofwan dengan Siti Aisyah ini berdua. Kemudian akhirnya orang-orang munafik ini memanfaatkan untuk apa? Untuk memprovokasi Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha telah berbuat zina terhadap Sofwan. Ya, mestinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau toh pengen berbuat zina kan tidak mungkin terang-terangan kan, itu di siang bolong. Ya, di siang bolong. Tetapi inilah kemudian momentum ini dimanfaatkan oleh orang-orang munafik, orang-orang yang benci kepada Rasulullah SAW untuk membuat suatu berita yang hoax. Ya, maka tersebarlah berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Sampai kepada Rasulullah juga, karena Rasulullah itu juga tidak tahu sesuatu yang gaib gitu ya, kecuali Allah tunjukkan. Rasulullah pun tidak tahu, sehingga ketika mendapatkan kabar seperti ini, Rasulullah hanya diam, hanya beberapa hari diam. Nah, sampai yang bernama Mistah bin Kusala. Mistah bin Kusala itu adalah anak bibi dari Abu Bakar As-Siddiq. Itu pun terprovokasi, ya, terprovokasi menuduh, ikut-ikut menuduh bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha itu berlaku zina pada Sofwan. Ya, bukan sahabat Sofwan ya, Sofwan yang lain, bukan Sofyan ya, tapi Sofwan. Itu sampai seperti itu, padahal Mistah itu adalah orang yang dibiayai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kehidupannya dia itu kebetulan orang miskin, dibiayai kehidupannya, dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq,
tetapi tega-teganya dia pun menghasut dan menuduh putrinya Abu Bakar As-Siddiq berlaku zina bersama orang-orang munafik lain. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun dia merasa jengkel, manusiawi kan. Kemudian akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menarik bantuan yang selama ini diberikan kepada Mistah bin Fusala itu. Kemudian datanglah teguran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak boleh berlaku itu. Kemudian akhirnya Abu Bakar bertaubat dan meminta ampun, artinya mengembalikan sebagaimana semula. Radhiyallahu anhu. Beliau juga tidak terlepas dari gangguan-gangguan yang ada. Contoh lain, Bapak Ibu, Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu dia mendapat gangguan itu justru dari saudaranya saudara sendiri. Dia dibawa keluar, kemudian dimasukkan sumur, bajunya diambil, kemudian lumuri dengan darah, dan kemudian dilaporkan kepada ayahnya bahwa Yusuf telah dimakan binatang buas atau harimau. Padahal Yusuf dijual kepada pedagang atau pada kafilah Mesir, dijual. Ini contoh Bapak Ibu semuanya bahwa gangguan-gangguan itu justru ada itu di sekitar orang-orang yang terdekat kita. Maka dalam Al-Quran itu memerintahkan kepada kita untuk apa? Fa'fu wal yasfahu, berilah maaf, wal yasfahu, dan berilah ampunan, berlapang dadalah terhadap hal tersebut. Karena sesungguhnya kita itu tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan ketika kita tidak memberikan maaf atau berlapang dada kepada orang lain. Kalau kita ingin kesempurnaan kepada orang lain, padahal diri kita tidak sempurna, mungkin ada istri kita yang kurang begini, kurang begitu, anak kita yang kurang begini, kurang begitu, tidak manut, tidak taat. Maka apa? Tugas kita adalah fa'fu wal yasfahu, berilah maaf dan berlapang dadalah, dengan tetap memberikan nasihat-nasihat yang terbaik kepada orang-orang yang terdekat di antara kita. Karena dengan demikian kita akan mendapatkan pahala, karena adalah merupakan ibadah. Di samping pula kita akan mendapatkan kebahagiaan. Karena kalau tidak kita berlapang dada dan bersabar, maka yang ada hanyalah penyesalan, yang adalah jengkel, yang adalah kekecewaan, dan seterusnya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, puasa Ramadan ini sejatinya adalah melatih kita untuk bersabar, melatih kita untuk berlapang dada. Karena orang yang berlapang dada itu adalah ibadah yang luar biasa, ibadah yang tinggi derajatnya di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi kecuali orang tersebut adalah orang yang dadanya lebar, orang yang pemaaf, orang yang berlapang dada. Karena memang kalau kita lihat nabi itu lebih berat ujiannya. Contoh Rasulullah SAW, betapa beliau Rasulullah SAW mulai dari kecil sampai beliau meninggal itu kan terus bertubi-tubi gangguan-gangguan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada orang-orang terdekatnya, pada orang sahabat-sahabatnya. Itu kan luar biasa. Sampai beliau meninggal masih ada gangguan-gangguan. Tapi karena Rasulullah itu berjiwa besar, berlapang dada, maka Rasulullah bisa melewati ujian-ujian tersebut, dan beliau berhasil menjadikan umat ini ya'lu wa la yu'la alaih, lebih mulia, lebih tinggi, dan tidak ada yang lebih mulia dibanding dengan Islam dan nabi-nabi yang lain, dan nabi-nabi yang lain. Beliau, mereka itu adalah orang-orang yang punya dada yang lebar. Jadi
jiwanya pemaaf begitu ya, jiwanya pemaaf, suka memberikan ujur, berlapang dada terhadap kekurangan-kekurangannya. Karena sungguhnya kalau kita itu mau marah, itu kan mudah sekali. Marah itu mudah, yang sulit apa? Menahan amarah. Ya, contoh apalagi kita punya kekuasaan, ya mungkin jadi pimpinan atau jadi suatu penguasa, itu mudah sekali untuk melampiaskan amarah. Tapi begitu dia bisa menahan amarah itu, mengendalikan amarah itu, itulah yang Allah inginkan kepada hambanya, dan Allah memberikan pahala yang atau memberikan ganti yang luar biasa kepada hambanya tersebut yang mau bersifat maaf dan berlapang dada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 199 Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudil afwa wa amur bil urfi wa aqrid anil jahilin. Khudil afwa, ambillah sifat maaf, ya, wa amur bil urfi, dan ajaklah kepada hal yang ma'ruf, wa aqrid anil jahilin, dan berpalinglah kalian terhadap orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Ya, sekarang ini banyak orang yang jahil, orang yang bodoh, maka kita harus berpaling, jangan kita menoleh atau bahkan kita mengikuti, karena kalau kita mengikuti ya akhirnya kita termasuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa aqrid anil jahilin, ini adalah merupakan akhlak yang luar biasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba. Semoga Ramadan ini bisa mentarbiyah kita, bisa mendidik kita agar menjadi orang-orang pemaaf dan berlapang dada. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.